Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaif halukum hadha an-nahar? Khair, بخير. alhamdulillah. خير الحمد لله. نهار سعيد. Masaun nur. Nah, kemarin kita sudah prakteknya. Naharun Sa'id Masaul jawabannya. khair. Naharun Masaul khair ya. Naharun Mubarak. Ya, Oh, Naharun naharun Mubarak. mubarak. Naam, ya. Naharun Sa'id, Naharun Mubarak. Naharun mubarak ya. Kalau Masaul Khair sama Sabahul Khair ini sama, tapi kalau siang sama dengan malam ya. Naharun Sa'id, Lailatun Sa'idah, Lailatun Mubarakah, Naharun Sa'id, Naharun Mubarak. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat tak terhingga sampai detik ini ya, dalam keadaan semangat ya belajar walaupun di hari libur ya, Libur. Masya Allah masih tetap semangat untuk belajar ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga sampai kepada kita. Baik. Nabda bil murajaati awalan ya, kita akan mulai dengan murojaah dulu ya, dan kita akan ambil beberapa murojaah saja, tidak semuanya. Untuk jadwal murojaah yang secara keseluruhan apa yang sudah kita ambil itu nanti jadwalnya di hari Senin ya. Tiap Senin nanti kita akan murojaah lebih banyak. Tapi kalau ini selain hari itu kita akan murojaah pelajaran yang kemarin saja ya, pelajaran yang kemarin kita ambil. Baik. Kemarin ya kita sudah mulai ambil istilah namanya naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Sebelumnya kita sudah ambil fa'il, ya sekarang kita di naibul fa'il. Ya. Kalau fa'il itu adalah pelaku dalam kalimat, ya, sedangkan kalau naibul fa'il apa? Misalnya apa? Pengganti itu kan? Pengganti fa'il. Pengganti Oke, kita fa'il sebut ya. naib. Naib itu kan artinya Naib. pengganti, ya Pengganti. secara bahasa artinya fa'il, pengganti fa'il. Tetapi ya maksudnya adalah naibul fa'il itu ada yang bisa mendefinisikan lagi lebih lebih sedikit lebih detail. Apa itu naibul fa'il? Ya, Naibul hilangkan fa'ilnya. ya, objek yang dihilangkan pelakunya. Ya, objek yang dihilangkan Pelakunya. ya, yang dihilangkan ya, atau tidak disebut, bukan dihilangkan ya. Objek yang tidak ya disebut Fa'ilnya. ya, fa'ilnya. Objek yang tidak disebut fa'ilnya dalam kalimat. Ya, dalam kalimat. Harus kalimat ya. Kalau belajar nahwu itu bahannya harus ada kalimat. Ya, jadi naibul fa'il itu adalah objek ya yang tidak disebut fa'ilnya dalam kalimat. Ya, contoh kalau kita sebut fa'il dalam kalimat, misalnya ya, contoh yang kemarin kita ambil, akala Muhammadun as-samaka. Ya, ini kalimat aktif ya, pelakunya ada. Ya. Muhammadun akala Muhammadun as-samaka. Ya, Muhammad makan ikan. Nah, kalau kita mau bikin kalimat yang ada naibul fa'ilnya, maka kalimat sama ya, cuman sedikit ada perubahan. Pertama, hilangkan Muhammadnya ya, kita tidak disebut fa'ilnya, tetapi syaratnya adalah pertama fiilnya dirubah jadi pasif. Ya, fiil dirubah jadi pasif, yang tadinya akala menjadi ukila. As-samak mengganti posisi fa'il, makanya disebut dengan naibul fa'il. Ya.
Mengganti posisi fa'il maksudnya dari sisi status. Ya, status atau kondisi. Yang tadinya mansub, ya sekarang jadi Marfu. marfu. Ya, makanya disebut dengan naibul fa'il. Ya. Jadi yang kosong di sini karena fa'ilnya tidak ada itu diisi oleh objek. Ya. Tapi objeknya ya sudah jadi marfu dengan catatan fa'il harus fi'il harus pasif. Ya. Fi'il harus pasif. Nah, ini kita sebut dengan naibul fa'il. Jadi objek yang tidak disebut fa'ilnya dalam kalimat. Ya, maka artinya adalah ikan itu dimakan. Ya, atau telah dimakan ikan itu. Ya, telah dimakan ikan itu. Nah, itu yang kita sedang pelajari adalah namanya naibul fa'il. Ingat, naibul fa'il harus marfu. Ya, naibul fa'il harus marfu. Ya. Nanti kita akan lihat contoh juga nanti ada dalam ayat. Nah, oke, itu makna naibul fa'il. Jadi secara makna dari naibul fa'il adalah objek yang tidak disebut fa'ilnya dalam kalimat. Ya. Kalau fa'il adalah pelaku dalam kalimat. Ya, kalau itu fa'il. Tapi kalau naibul fa'il adalah dia objek tapi tidak disebut fa'ilnya. Apa makna mabni lil majhul? Ini juga istilah sudah kita ambil. Apa makna fi'il mabni lil majhul? Maksudnya kata kerja yang Pasif. mabni lil majhul maksudnya pasif. Ya, kata kerja pasif. Ya, mabni lil majhul ini kita artikan pasif. Ya, lebih mudah. Ya, mabni lil majhul maksudnya dibentuk untuk yang tidak diketahui. Ya, fiil yang dibentuk untuk pelakunya tidak disebut, tidak diketahui. Ya, tidak disebut ya, bahasanya lebih tidak disebut. Nah, jadi apa makna fiil mabni lil majhul? Fiil pasif. Contoh tadi akala Ya, kita rubah jadi ukila. Nasoro menjadi nusiro. Syariba menjadi syuriba. Ya. Jadi polanya itu untuk fiil madhi nanti kita akan ambil ya, polanya itu dhammah, kasroh, fathah. Ya. Dhammah, kasroh, fathah nanti kita akan ambil bagaimana cara membuatnya ya. Ini dibahas lebih detail sebenarnya dalam ilmu shorof, tapi kalau kita lagi belajar ini kita harus tahu sedikit ya bagaimana cara merubahnya. Oke. Berikutnya, apa dua syarat dari naibul fa'il? Ya, kalau kita mau bikin naibul fa'il dalam kalimat ada syaratnya. Satu, didahului fi'il. Ya, didahului fi'il. Fi'il namanya fi'il. Ya, fi'il mabni lil majhul. Ya, fi'il pasif. Pasif ya. Ya, harus didahului ya. Harus didahului fi'il pasif. Pasif. Kedua, harus marfu atau rafa. Ya, harus marfu. Itu hukumnya harus marfu. Tidak boleh ditawar menjadi fathah atau kasroh ya. Jadi harus marfu, dan marfu tandanya apa? Tandanya dhammah. Biasanya tandanya dhammah. Oke, sampai di situ ya. Ini murojaah untuk yang kemarin ya. Kalau masih bingung bisa lihat lebih dalam lagi pada video. Ya, tetapi Ana sarankan ya teman-teman jangan terlalu bersandar pada video rekaman nanti. Ya, nanti ada video rekaman ya. Biasanya kalau kita terlalu bersandar pada video rekaman, akhirnya live yang harusnya kita lebih banyak belajar di live itu jadi terabaikan. Ya, jadi terabaikan karena rasa belajarnya berbeda. Ya. Kalau ada rekaman kayak pengen cepat-cepat, ya, jadi di skip 1 menit, skip ke 5 menit, skip ke 10 menit, ya. Akhirnya ada poin-poin yang penting tidak tersampaikan. Akhirnya sampai di rekaman ya pada 1 jam terakhir kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ya karena ada skip tadi. Ya, jadi tapi kalau bisa tahan untuk tidak skip
kalau melihat video rekaman bagus ya, jadi bisa dapat penjelasan-penjelasan yang penting itu tidak terskip. Oke. Sampai di situ man lahu su'alun, ada pertanyaan? Siapa yang punya pertanyaan silakan. Izin Pak Ustaz. Naam, tafadhal Kak Basyiriddin. Gini, kalau fiilnya itu maklum kan masih boleh dibentuk jadi jumlah ismiyah ya Pak Ustaz ya. Walaupun benar. ada fiil. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlahnya kan awalnya kan fi'liyah ditukar jadi ismiyah boleh dibelakangkan gitu Pak ya. Ya. Fiilnya. Benar. Kalau yang majhul memang nggak boleh sama sekali Pak Ustaz ya. Masih bisa. Boleh juga. Masih bisa juga. Jadi boleh juga. Jadi boleh. Ya, jadi kalau tadi kita bilang ukila ya. Ukila as-samaku, ikan itu dimakan atau dimakan ikan itu. Ya. Ini boleh kita taruh di depan. Tetapi nanti strukturnya berbeda. Namanya bukan jadi as-samaku ukila. Nah, ini kita kembali ke pelajaran kita sebelumnya nanti. Ya. Ini kalau ada isim di depan nanti kita akan pelajari, namanya kalau ada isim di depan namanya mubtada. Namanya apa? Mubtada. Oke. Sekarang ada fiil. Fiilnya mabni lil majhul. Sekarang pertanyaan, mana naib fa'ilnya? Mana naibul fa'il? Ayo. Ini kita sudah ambil nih. Naibul fa'ilnya man? Sama Naibul. itu KLLX. Ya, as-samak mubtada dia. Jadi As-samak karena ditaruh di depan mubtada. Contoh kita bikin yang lain contoh ya. Kita bikin contoh yang lain. Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Ya. Sekarang kalau Muhammad kita taruh depan. Muhammadun. Muhammad zahaba. Muhammad mubtada, zahaba fi'il. Mana fa'ilnya? Apa? Filenya nggak ada Pak Ustaz. Fa'ilnya ada. Ada di dalam zahaba. Di dalam kata zahaba namanya domir mustatir. Sama seperti ini juga. Ya. Jadi naibul fa'ilnya apa? Domirun mustatir. Ya. Jadi kenapa disebut seperti itu? Ini jumlahnya struktur kalimat berbeda. Ya, struktur kalimatnya berbeda. Ya, jadi kalau ukilas samaku, ya, maknanya walaupun maknanya sama, ya, tapi strukturnya berbeda dan di sini tidak kelihatan perbedaannya. Belum, ya. Nanti kalau sudah lebih dari satu, nah naibul fa'ilnya lebih dari satu, baru mulai kelihatan perbedaannya. Ya, kalau mau lihat perbedaannya nanti Ana lihatkan di sini. Walaupun belum kita pelajari. Mau kita lihat. Nah, coba kita lihat ya perbedaannya. Ya, coba ya. Misalnya kita bikin kalimat nusiro al muslimuna. Ya, nusiro, orang-orang muslim itu ditolong. Ya, ditolong atau dimenangkan. Sekarang al muslim kita taruh depan. Al muslimuna. Nusiro menjadi apa? Nusiru. Nah, baru ini kelihatan perbedaan antara sama alif. Benar. Ya, jadi kalau ini apapun ya, kalau yang kita pelajari di fa'il, bagaimanapun fa'ilnya berjumlah lebih dari satu, fi'ilnya tetap tunggal. Ya, sama juga dengan ini, cuman bedanya maknanya pasif. Ya, berapapun jumlah naibul fa'il, ya, maka fi'il tetap tunggal. Tapi kalau ini kita taruh di depan, ya namanya bukan jumlah fi'liyah lagi, tapi jumlah ismiyah. Maka ada isim di depan, maka kalau ini kita taruh, ya nusiru. Sekarang pertanyaan, mana naibul fa'ilnya? Pabo. Huruf waw. Kalau tadi kan nusiro tersembunyi, kalau ini wawnya ada kelihatan, ya. Berarti naibul fa'ilnya domir. Domirnya domir mustatir atau baris? Baris kelihatan. Ya, kalau dia nusiro wa mustatir, tapi kalau ini kelihatan namanya domir baris. Ya. Jadi ini pengenalan struktur kalimat dalam bahasa Arab, ya. Semua kalimat dalam bahasa Arab itu cuma masuk dua ini, antara dia jumlah fi'liyah ya atau jumlah ismiyah ya. Kalau ini kita kuasai ya, maka sedikit banyak kita akan gampang membuat kalimat dalam bahasa apa saja. Entah dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Jawa ke bahasa Arab misalnya. Yang penting tadi ya, dari bahasa Sunda ke bahasa Arab ya.
Yang penting tadi kita ukur dengan ada yang diawali fiil, ada yang diawali isim. Ya, cuma di sini kita masih sedikit kita pelajari, ya, belum banyak. Jadi masih kelihatan agak remang-remang. Ya. Oke, sampai di situ. Mudah-mudahan terjawab ya, Bapak Syuruddin. Hanya lebih kau sedikit. Silakan, Tanya silakan. Boleh. Nah, kalau al-muslimuna disebut mubtada, itu nusirunya jadi khobar atau tetap fiil? Benar, jadi khobar. Cuman kita ini dulu, kita apa namanya? Kita urai satu. Nusiru fi'lun madin mabniun lil majhul, ya. Kemudian al wawu naibul fa'il, ya, dhamirun muttasilun naibul fa'il fi mahalli raf'in naibul fa'il. Seperti itu. Kemudian kita bikin kalimat wal jumlatul fi'liyah nusiru, kita sebut dengan jumlah fi'liyah juga karena dia fi'il. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Nah, itu nanti dalam ya fi mahalli raf'in khobar. Dia sebagai di tempatnya rafa sebagai khobar. Jadi nanti jadi ketemu ini mubtada, ini khobarnya. Tapi khobarnya dalam bentuk jumlah karena khobar itu ada 3 macam. Ada mufrad, ada syibuhu jumlah, ada yang bentuknya jumlah. Nah, oke, itu nanti kita akan pelajari nanti di pelajaran 3 dan 4 insyaallah ya. Mubtada dan khobar. Nah, oke. Sampai situ soal akhir? Mafi soal. Mafi soalon. Oke, ini murojaah ya. Murojaah. Sekarang kita akan kembali ke pelajaran kita ya. Pelajaran kita masih di naibul fa'il ya. Masih di naibul fa'il. Oke. Kita di naibul fa'il halaman berapa? 19. Berapa? Halaman? 19. 18. 6. Oh, 16. Afwan. 16 ya, halaman 16. Baik. Afwan harusnya bahasa Arab itu. Enggak apa-apa ya. Ya isof, kalau ustadznya nanya pakai bahasa Arab baru dijawab pakai bahasa Arab ya. Tadi Anda nanya pakai bahasa Indonesia. Fi safhah ya, fi safhah 16 ya, 16. Oke. Baik, kemarin kita sudah ambil ya. Kita sudah sampai di poin B. Ya, poin B, naibul fa'il bisa dalam bentuk isim mabni. Oke, masih ingat mabni lawannya mu'rab. Ya. Mabni lawannya mu'rab. Ya, mu'rab. Kalau mu'rab artinya menerima perubahan akhir. Menerima perubahan akhir. Mu'rab, maunya berubah. Kalau mabni maunya begini. Maunya begini ya, tidak mau berubah-ubah ya, tidak mau menerima perubahan. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya yang kita pelajari fa'il ya, di fa'il boleh dalam bentuk isim mabni. Ini juga sama. Naibul fa'il bisa juga dalam isim mabni. Contohnya itu ada di nomor 8, nomor 6 sampai nomor 8 ya. Di nomor 6 nusiru ya. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya ini huruf waw. Dan waw ini masuk kategori namanya domir. Domirnya mustatir atau baris? Baris. Ya, domir baris. Ya, tulisan Arabnya begini, barizun. Baris. Ya. Nanti silakan di murojaah lagi, tapi besok kita akan murojaah banyak ya hari Senin. Oke, lanjut. Ya, harus sering-sering di murojaah ya, tapi untuk murojaah harian kita akan murojaah yang terdekat aja, yang kemarin kita ambil. Oke. Berikutnya ya. Nomor 7 juga sama ya, di sini dari nomor 6 sampai nomor 8 ya. Nusirna juga ini ini termasuk domir ya, termasuk domir. Domirnya domir nahnu di sini. Kalau tadi waw, domir apa itu? Domir hum. Mananya hum. Hum artinya apa? Mereka. Kalau nahnu maknanya
Kami Kami. Ya. Jadi kalau kita sebut nusiru artinya mereka ditolong. mereka. Ya. Kalau nusirna artinya Kami menolong. kami ditolong. Ditolong. Ya, ditolong ya. Kami ditolong. Ini ada pembelajaran tersendiri di ilmu shorof. Tapi di sini Musyaraf. sebagian kita ambil ada di halaman tabel-tabel kemarin, ada di halaman berapa itu? Coba kita lihat sebentar. Ya, ada di halaman ini dan Ana sudah kirimkan juga di grup ya, tabel-tabel ada rumus-rumusnya bagaimana cara bikin fi'il madi ya dalam 14 subjek, bagaimana bikin fi'il mudhari dalam 14 subjek. Ya. Sudah kita kirimkan tapi kita tidak bahas detail ya. Tidak dibahas detail karena bukan pembahasan ya, lebih detailnya itu bukan pembahasan dalam ilmu nahwunya. Nah, di sini pengenalan ya. Nusiru mereka ditolong, nusirna artinya kami ditolong. Ya. Kalau nusir tuh ada Aku tuhnya. ditolong. Kamu. Ya. Kamu ditolong. Nusir tuh. Saya. Oh, nusir tuh. Ya, saya ditolong saya, atau dimenangkan ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi ya. Kata Nabi apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Rasul apa? Aku dimenangkan ya dengan ketakutan. Ya, dengan ketakutan dengan jarak masirata syahrin, dengan jarak 1 bulan. Ya. Apa maksudnya kata Rasul? Ya, jadi Rasul kalau mau berperang itu 1 bulan sebelum perang itu Allah lemparkan ketakutan ke dalam musuh-musuh beliau. Ya, makanya kata beliau apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan ketakutan yang ada dalam dada-dada musuh ya. Itu sekitar 1 bulan perjalanan ya. Jadi sebulan sebelum perang itu udah pada down ya, ada yang udah pada sakit, udah pada panik, ada macam-macam. Orang kalau sudah down mentalnya ya ini yang bikin dia kalah ya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu kata Rasul, nusirtu. Di sini menghilangkan fa'il ya. Ada 2 tujuan. Pertama tidak tahu atau kedua memang sudah diketahui. Ya, siapa yang memenangkan Rasul? Allah ya, Allah yang memenangkan Rasul. Jadi tujuan naibul fa'il itu ada 2. Pertama memang tidak diketahui, kedua memang sudah diketahui tapi tidak perlu disebut. Nah, oke. Kita lanjut, di sini ada kalimatnya ya, di sini kita belum baca kalimatnya. Jadi nusiru itu yang maknanya adalah mereka ditolong, kita bisa bikin kalimat aktif. Kalau bikin kalimat aktif itu nasarahum hamidun. Apa arti nasarahum hamidun? Mereka menolong Hamid. Hamid. Ayo. Menolong Hamid. Oke. Kalimat sebenarnya begini. Ada fiil nasor. Pelakunya Hamid. Berarti Hamid dan yang itu menolong. kita Hamid yang menolong. Ya, Hamid. karena kita bikin kalimat aktif dulu ya. Kalimat aktifnya begini. Jadi nasoro hamidun hum. Menolong Hamid. Ya, Hamid menolong mereka. Ya, cuman perlu kita tahu, nanti kita akan pelajari dalam objek ya, atau kita sebut dengan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu kalau dia dalam bentuk domir ya, maka domirnya tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan gabung dengan fiil. Jadinya nasorohum hamidun. Ya. Jadi nasoro fiil, mana failnya? Failnya Hamid. Hamid. Ya, dari mana kita tahu? Di sini sudah kelihatan marfu. Marfu'nya ini ya. Nasarahum hamidun. Ada failnya ada. Hamid menolong mereka. Sekarang pertanyaannya bagaimana bikin dia jadi naibul fa'il? Naibul fa'il berarti hum. Ya, humnya objek tidak disebutkan pelakunya, maka menjadi nusiru. Ya, menjadi apa? Nusiru. Mereka ditolong. Nah,
Oke, begitupun dengan nasorona ar-rojulu. Aslinya adalah nasoro ar-rojulu. Nah, ya. Jadi laki-laki itu telah menolong kami. Domir tidak boleh berdiri sendiri, ya, dan dia tidak boleh gabung dengan fa'il. Tidak boleh gabung dengan fa'il. Dia gabungnya kemana? Gabungnya ke fi'il. Sini. Ya, maka menjadi nasorona ar-rojulu. Artinya laki-laki itu, ya, laki-laki itu menolong kami. Sekarang kalau laki-lakinya dibuang, kita mau bikin kami ditolong, maka menjadi nusirna, ya, nusirnya. Jadi dia jadi, kalau ditanya mana naibul fa'ilnya? Nah, bentuknya domir, ya, domir mustatir atau baris? Baris, ya, kelihatan domirnya, nampak. Ya. Oke, bisa sampai situ? Ada yang masih bingung? Ketika diterangin Ya. masih tahu Ustadz, tapi udah Ya. sehari nanti hilang lagi. Nah, cara Nggak mengetesnya tahu begini ya. obatnya Jadi apa ya Ustadz? ya, jadi caranya begini ya. Caranya begini. Pelajaran itu memang penerangan teorinya banyak, tapi Iya dikunci dengan pertanyaan. Kayaknya Contoh misalnya murojaah ya. kita bikin cara mengetesnya juga adalah dengan bikin kalimat misalnya. Coba bikin kalimat rumah itu sebentar, jangan rumah dulu. Misalnya apa? Buku, ya. Muhammad membawa buku. Ini kalimat aktif. Sekarang kita bilang buku itu, ya, buku itu Di bawah Muhammad. dibawa. Muhammadnya kita sudah hilangkan. Iya. Tapi kalau dibawa oleh Muhammad, ini berarti kalimatnya aktif. Ya, kalimatnya aktif. Buku itu dibawa. Oke. Iya. Bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Arabnya untuk kalimat 1 sama kalimat 2? Nah, jadi cara murojaahnya begitu. Cara murojaahnya kita bikin kalimat. Hamala Muhammad. Ya. Hamala Muhammadun Hamala Muhammad. Oke. Kalau bikin kalimat, kalau boleh ada fiilnya di depan. Hamala Muhammadun al-kitaba. Oh iya. Nasab. Kitaba. Ya. Kalau dia objek kita belum pelajari, cuman karena sering ketemu jadi paling tidak sudah kita tahu sedikit, ya. Objek itu dia nasab, ya. Nasab tandanya apa? Fathah di belakang. Ya. Hamala Muhammadun al-kitaba. Muhammad membawa buku. Ya, membawa buku itu, ya, buku itu. Sekarang kita bikin buku itu di bawah. Kita bikin fiil tetap. Ya, kalimatnya menjadi humilal kitabu. Al-kitabu. Tadinya kitaba. Kitaba ya. Jadi kitabu. Oh iya jadi. Tadi kita sebut naibul fa'il harus marfu. Nah, sering-sering bikin kalimat seperti ini untuk mengingat teorinya. Ya, jadi teori itu diikat dengan praktek. Ya, teori itu diikat dengan cara membuat kalimat. Kalau kita sudah bisa buat kalimat, maka teorinya itu ada sebenarnya. Walaupun kita tidak bisa jelaskan ke orang lain, paling tidak kita tahu. Oh ini namanya naibul fa'il ini. Tiba-tiba dia menjadi sini. Nah, ini namanya naibul fa'il. Ya, naibul fa'il itu adalah awalnya objek, kemudian dibikin jadi pasif, pelakunya dihilangkan. Humilal kitabu, ya, buku itu dibawa. Ya, humilal kitabu. Nah, oke, sampai di situ, ya. Ada pertanyaan? Mafihi soalun. Oke. Kita lanjut, ya. Nanti kita ingatkan, kita akan setelah poin D, kita akan ajarkan bagaimana cara membuat fiil itu jadi pasif. Ya, fiil itu jadi pasif. Karena kita akan ajarkan di sini. Nah, oke, masih masuk ke poin ke-8, ya, atau contoh ke-8 masih ada di sini. Naibul fa'il bisa dalam bentuk isim mabni.
Ya, di sini contohnya adalah, oke, kita baca dulu kalimat aktifnya. Ya, kalimat aktif. Kalimat aktifnya adalah Yang pakai suruh fiil Muhammad. fiil mudhari. Ya. Ya, pakai fiil apa? Pakai fiil Mudhari. mudhari ya. Fiil madinya nasara, fiil mudhari'nya itu Mudhari. yunsaru. Yansuru. Yansuru, afan, yansuru. Yansur. Bukan yunsur ya, yansuru. Nasara yansuru. Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong. Oke. Yansuru Muhammadun alladhi safaro. Artinya Muhammad sedang Muhammad sedang menolong yang orang yang telah berjalan. telah melakukan perjalanan ya. Itu orang yang bersafar ya, orang yang telah melakukan perjalanan ya. Alladzi safar. Jadi ada orang ya yang sudah melakukan perjalanan. Nah, si Muhammad sedang menolong dia. Itu maksudnya ya. Jadi yansuru Muhammadun alladzi safar. Ya, si Muhammad telah menolong alladzi ya, orang yang sedang atau orang yang telah bersafar atau orang yang telah melakukan perjalanan. Nah, mana di sini ada fa'il, benar? Iya. Fiilnya mana ini fiilnya? Nah, ini objeknya. Objeknya ini adalah kata alladzi. Nah, tadi objeknya kan nasab, Ustaz. Iya. Kok nggak nasab dia? Mabni. Mabni. Masya Allah. Sudah mulai pintar kan? Sudah mulai bisa. Ya, Isim mausul. alhamdulillah. Isim mausul. Jadi isim mausul ada berapa yang kemarin kita ambil? Isim mabni? Ada isim domir. Kemudian isim isyarah. Ada Ada isim mausul. maf'ul dan isim Terakhir murabah. Murakkab. Dan Mulokab. Murakkab. Ya, ada adat Karena murakkab. banyak mumu jadinya pusing muka romah muka murakkab. Nah, ya. Melihat Nah, bahasa Arab melatih detil huruf ya. Jadi ada Huruf, mukarrom, ya. ada murakkab, ada mudarros, muallam, Mudarris, ya. ada Ya. Banyak ya. Multaqo ya, karena dia itu cara mendeteksi isim juga itu ada ma mimunya ya. Ada ma, ada mi, ada mu di depan, itu biasanya ciri daripada isim. Ya. Oke. Kita lanjut tadi ya, ini kalimat aktifnya seperti ini. Sekarang Muhammad kita mau keluarkan dari kalimat. Ya, maka fa'il dikeluarkan. Jika fa'il dikeluarkan, maka kata kerja dirubah jadi pasif. Ya. Cara merubah pasif untuk fi'il mudhari ya, kalau fi'il madi kan nasoro menjadi nusiro. Uia ya. Uia. Ini kalau fi'il madi. Tapi kalau fi'il mudhari yunsoru. Jadi uau ya. Yunsoru gitu ya, yunsoru. Tadinya apa? Yansuru dirubah menjadi yunsoru. Nanti kita akan ambil ini, kita akan pelajari nanti setelah poin-poin ini ya. Maka kalau Muhammad dibuang, pelakunya dibuang, maka alladinya yang maju menduduki kedudukan fa'il ya. Makanya kenapa disebut dengan naibul fa'il. Maka menjadi kalimatnya adalah yunsorul ladzi safar ya. Orang yang telah bersafar sedang ditolong. Ya, kita bilang sedang ditolong, entah kita sudah tahu siapa yang menolong ya, atau ya memang kita tidak tahu siapa yang menolong. Jadi dua tujuan itu ya, kita bikin naibul fa'il. Nah, oke. Sampai di situ ya, ini kita bilang ini mabni ya. Kalau mabni berarti bukan mu'rab ya, tidak boleh kita bilang marfu. Marfu itu istilah untuk yang berubah-ubah. Kalau dia berubah-ubah kita bilang ini marfu, ini marfu, ini marfu, ini marfu. Tapi kalau ini ya, istilah untuk mabni enggak bilang marfu. Ada istilahnya. Istilahnya apa? Fi mahalli raf'in. Ini kemarin kita belum ambil ya.
fi mahalli raf'in. Ya, ini juga istilah nanti kita akan coba familiarkan istilah ini ya supaya tidak kaget ketika kita i'rab. Nah, oke. Marfu ya, marfu itu untuk yang berubah-ubah. Kita sebut ini marfu, ini marfu, ini marfu, ini marfu. Nah, kalau yang mabni namanya apa, Ustaz? Ya, kalau mabni marfu kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan istilah fi mahalli raf'in. Ya. Atau kita tulis bahasa Arabnya begini, fi mahalli raf'in. Sebentar. Ini hilang ini. Sebentar. Fi mahalli raf'in. Gini, ya, fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena dia tidak mu'rab, ya. Istilah marfu dipakai untuk yang berubah-ubah. Sedangkan kalau tidak berubah-ubah, nggak bilang fi marfu, tapi fi mahalli raf'in. Ya, dia tidak marfu tapi di tempatnya rofa. Kita tempatnya di tempatnya rofa, ya, walaupun tidak kelihatan perubahan itu. Tetap dia di tempatnya rofa. Namanya istilah fi mahalli raf'in. Ya. Jadi kalau ditanya apa arti fi mahalli raf'in, itu adalah istilah marfu untuk yang mabni. Ya, istilah marfu tapi untuk yang mabni. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Oke, belum ada ya. Kita ambil berikutnya poin C. Fi'il, ya. Fi'il akan menyesuaikan dengan naibul fa'il dari segi jenis muannas mudzakkar, muannas. Ya. Seperti yang sudah kita ambil, karena di sini naibul fa'ilnya muannas, maka jadi nusirat. Ya, kalau dia mudzakkar nusira, kalau muannas nusirat. Sama seperti fa'il. Kita pelajari fi'ilnya nanti akan menyesuaikan, ya. Mudzakkar muannas itu menyesuaikan. Nah, oke. Berikutnya poin D-nya adalah fi'il akan tetap mufrad, ya. Di sini pakai domir huwa atau domir hiya. Meski naibul fa'il lebih dari satu. Lihat contoh 2, 3, 5. Ya, nomor 2. Ini 3 sama nomor 5. Ya, ini semuanya naibul fa'ilnya bentuknya lebih dari satu. Tetapi fi'ilnya tetap tunggal. Nusiro, nusirat. Ya. Itu kalau naibul fa'ilnya isimnya isim zohir. Ya, isim zohir. Sebagaimana yang kita sudah pelajari di fa'il. Fa'il bisa dua. Bisa isim zohir, bisa isim domir. Domir ada dua. Domir baris, ada domir mustatir. Mustatir ada dua. Mustatir wujuban sama mustatir jaizan. Mustatir wujuban sama mustatir jaizan. Ini juga kita akan murojaah nanti, ya. Kalau sudah sampai murojaahnya di hari Senin, kita akan lebih banyak murojaah, ya. Seminggu yang kita ambil kemarin kita akan murojaah. Baik. Sampai di situ. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini kita akan ke cara membuat fiil. Nah, silakan Kak Kasawi. Ya, Tafadhali. untuk yang nomor 8, untuk yang poin 8, Nah, kalau yunsorul ladzi safaro, berarti fa'ilnya apa? Naibul fa'ilnya ya. Naibul fa'ilnya itu alladzi, benar. Sebagai safaro sebagai apa? Safar sebagai kita sebut ada namanya, kalau ada isim mausul, ya, maka setelahnya kalimat mau dia panjangnya 1 halaman misalnya, tetap kita sebut namanya silatul mausul. Ya, namanya apa? Silatul mausul. Ya. Lalu yang ke yansuru yang aktif. Yansuru Muhammadun alladzi safaro. Sama.
Alladzi sebagai Ya, objek. Lawannya? alladzi sebagai objek, safaros silatul mausul juga. Oh. Silatul mausul ada istilah namanya la mahalla lahu minal i'rab. Ya, silatul mausul itu tidak ada tempat dalam i'rab. Dia tidak nasab, tidak jar, tidak rofa, ya. Gitu aja datang. Ya, dia datang sebagai silatul mausul, ya, sebagai sambungan daripada isim mausul, ya, silah sambungan. Silatul mausul sambungan dari isim mausul. Karena kata alladzi saja ini kurang bisa dimengerti. Harus ada kalimat setelahnya. Ya, harus ada kalimat setelahnya setelah kata alladzi. Nah, harus kalimat, ya. Tapi atau minimal syibuh jumlah yang mirip kalimat. Ya, mirip kalimat. Baik, sampai di situ. Nah, ini tambahan ya. Tentu ya kita belum pelajari. Nah, sampai di situ. Man lahu soal akhir? Mafi. Mafi soal. Oke, tidak ada pertanyaan. Ini kita akan coba jelaskan sedikit bagaimana cara membuat fiil ya yang maklum ya menjadi majhul atau fiil yang aktif ya menjadi pasif. Nah, ini kita akan coba uraikan di sini sedikit ya. Ini tentunya dipelajari dalam ilmu shorof cara merubah-rubahnya. Tapi di sini kita butuh untuk dijelaskan karena berkaitan dengan naibul fa'il. Oke. Untuk kita bagi dua ya, ada madhi, al-madhi ya, fi'il madhi, al-madhi. Ya. Kemudian di sini Mudhari. al-mudhari. Al-mudhari'u. Nah, al-madhi itu kita di sini kita bikin dua seperti ini ya. Ini lihat arah panah. Ini jadi petunjuk ya. Ini tengah, ini arah panahnya. Nah, ini nanti jadi petunjuk. Ya. Jadi petunjuk cara membuat fiil yang pasif. Oke. Kita bikin dulu yang majhul, benar. Kita bikin dulu yang Maklum. Ya, yang maklum. Fa'ala atau fa'ala yaf'ulu misalnya ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ini disebut dengan pola ya. Cara buat pola dalam bahasa Arab itu biasa dikasih kata fa'ala untuk 3 huruf, yaf'ulu untuk yang fi'il mudhari'nya. Ya. Nah, sekarang di sini ada teorinya adalah kita bikin di sini kita bikin supaya lebih tidak makan banyak tempat ya. Jadi kalau ditulis itu harus agak gede-gede supaya lekuk-lekukannya kelihatan. Agak ini untuk respon buat nulisnya kurang bagus ya. Jadi di sini Ana tulis pakai keyboard ya. Jadi cara membuatnya adalah untuk fi'il madhi kasrohkan huruf sebelum dan tidak mengosongkan terakhir. Ponsel tidak akan. Oke. Untuk yang mungkin ada noise di sekitarnya bisa dimatikan dulu mic-nya ya. Nah, oke. Kasrohkan huruf sebelum terakhir dan ya dhammahkan semua huruf sebelumnya. Dhammahkan semua huruf yang berharokat sebelumnya, gitu ya. Kasrohkan huruf sebelum terakhir dan dhammahkan semua huruf berharokat sebelumnya. Oke. Kenapa seperti ini? Kenapa nggak bilang UIA aja Ustadz? UIA. Ya. Kasrohkan, berarti kita kasrohkan huruf sebelum terakhir. Kita ambil dari huruf sebelum terakhir, yaitu huruf ain. Kasrohkan afan, kasrohkan. Berarti jadi i. Ya, jadi i. Kasrohkan huruf sebelum terakhir. Ini rumusnya. Kasrohkan huruf sebelum terakhir dan dhammahkan semua huruf yang berharokat sebelumnya. Karena huruf yang berharokat cuma satu, ya berarti cuma satu yang kita kasih harokat, dhammah. Ingat, kasrohkan huruf sebelum terakhir, ya, dan dhammahkan semua huruf berharokat sebelumnya. Oke. Bisa ya? Kenapa seperti ini teorinya? Karena kita punya fiil bukan 3 huruf saja.
ya, kita punya fiil bisa lebih dari 3 bahkan sampai 6 huruf. Maka teori ini berlaku untuk yang 3 huruf sampai yang 6 huruf. Sekarang kita ambil paling maksimal. Maksimal 6 huruf. Misalnya kata polanya istaf'ala. Istaf'ala. Ini pola kata kerja dalam bahasa Arab, ya. Ini tentu dipelajari dalam ilmu sorof. Ini sering anak kasih tahu begini karena tidak dipelajari dalam ilmu nahu, ya. Adanya di ilmu sorof. Nah, ini salah satu pola di mana polanya itu terdiri dari 6 huruf, ya. Istaghfaro, istakhroja, istarja'a, istafsaro, istabana, istajaba. Ini semuanya pola-pola yang terpolakan dengan istaf'ala. Maksimalnya adalah 6 huruf. Nah, bagaimana cara membuat fiil 6 huruf ini menjadi pasif? Pola awalnya adalah istaf'ala. Tapi kalau kita buat pasif, maka menjadi apa? Ya, kita ikutkan kaidah di atas. Kaidah di atas bilang apa? Kasrohkan huruf sebelum terakhir. Ini huruf sebelum terakhir kita kasrohkan, ya. Dan semua huruf yang berharokat sebelumnya didomahkan. Oke, ini kita bikin 2 ya. Kita bikin 2 di sini. Kita bikin dulu yang tadi yang berharokat ya. Istaf'ala. Ini kita bikin yang tadi dulu. Kita bikin yang tadi. Supaya kita tahu mana huruf-huruf yang berharokat. Nah, setelah itu kita bikin warna hijau di sini untuk pola pasif. Ya, pola pasifnya adalah kasrohkan huruf sebelum terakhir. Ini huruf sebelum terakhir kasroh. berarti I. Dan domahkan semua huruf yang berharokat. Sebelumnya huruf yang berharokat huruf apa saja? Alif. Hamzah. Ya, huruf hamzah sama huruf ta. Huruf hamzah sama huruf ta. Berarti ini kita domahkan. Ini domah, ini juga jadi domah. Maka menjadi ustuf'ila. Ya, ustuf'ila. Jadi kenapa hanya huruf ini yang dilihat? Karena kalau huruf terakhir pasti selalu fathah. Ya, ingat fi'il madhi itu huruf terakhir selalu fathah. Nasoro, kataba, darosa, syariba, waqa'a, zaro, semuanya. Fi'il-fi'il itu kalau dia fi'il madhi selalu fathah di akhir. Maka harokat fathah ini tidak perlu kita khawatirkan, ya, tidak perlu dilihat, dia pasti fathah di akhir, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah huruf sebelum terakhir sampai di awal. Huruf sebelum terakhir sampai di awal, atau huruf dari awal sampai huruf sebelum terakhir. Nah, caranya tadi, kasrohkan huruf sebelum terakhir, domahkan semua hurufnya yang berharokat. Ya. Jadinya ustuf'ila. Istaf'ala ustuf'ila. Istaghfaro ustughfiro. Istakhroja ustukhrija. Nah, kalau orang sudah pernah belajar sorof, biasanya ini pola-polanya familiar ya, familiar, jadi gampang untuk menyebutkan. Nah, yang lain yang belum belajar sorof ya tidak perlu khawatir karena ilmunya memang tidak diajarkan di ilmu nahu. Ya. Berarti harus belajar ilmu sorof. Habis Idul Fitri lah. Nah, Habis Idul Fitri. insya Allah ya. Nanti kita lihat ya, peserta juga ya yang mau mendaftar nanti di ilmu sorof setelahnya ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini untuk gambaran ya bagaimana cara membuat fiil itu menjadi pasif. Ingat. Ya. Nanti sering-sering dilatih, ini teorinya ini. Simple. Teorinya yang ini ya. Afan. Sebentar. Ini hilang ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini teorinya yang ini. Silakan kalau mau di screenshotnya yang ini aja nih. Ya, ini untuk fiil madhi ya. Nah, arah panah yang tadi Ana sebutkan, arah panah ini ya, itu maksudnya dari sebelum terakhir sampai pertama. Karena berbeda dengan mudhari'. Mudhari' itu nanti awal yang disebut duluan, kemudian ya untuk setelahnya itu dimasukkan dalam satu kaidah. Nah, nanti kita lihat. Oke, untuk fi'il mudhari' di sini. Bentar, ini jam berapa nih? Oke, sedikit lagi ya. Masih banyak. Masih banyak. Nah, untuk fi'il mudhari' apa dia?
Dommahkan, Domakan ya, dommahkan huruf pertama, pertama ya, dan ya, dommahkan huruf pertama dan fathahkan akan semua semua huruf huruf setelahnya yang setelahnya ya. sampai sebelum terakhir. Jadi huruf terakhir kita nggak usah lihat karena kalau mudhari selalu dommah. Kalau madi tadi selalu fathah di Di akhir. akhir. Ya. Kita ulangi tadi kaidahnya, dommahkan huruf pertama dan fathahkan semua huruf. Semua Huruf ada yang kurang, huruf berharokat. Harokat saja. Dommahkan huruf pertama dan fathahkan huruf. Ya, semua huruf berharokat setelahnya sampai sebelum terakhir. Oke, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita tahu itu berharokat atau dia sukun? Nah, ini dipelajari dalam ilmu sorof. Karena dia berpola. Ada pola istaf'ala, ada pola if'aw'ala, ada pola tafa'ala, ada pola ifta'ala. Nah, itu dipelajari dalam ilmu sorof, ya. Oke, kita ambil di sini kata yaf'ulu. Kata yaf'ulu, ya. Kita ambil yang yaf'ulu dulu, yang 3 huruf. Kalau 3 huruf gampang, ya. 3 hurufnya di sini pertama dommahkan huruf pertama. Dommahkan huruf pertama. Yu. Oke. Dan fathahkan semua huruf yang berharokat sampai sebelum terakhir. Kebetulan di sini yang berharokat. Ya, kebetulan yang sebelum terakhir ini cuma 1 yang berharokat. Maka ini kita ya yuf'alu, gampang, ya, karena dia 3 huruf, ya, hanya terdiri dari 4 huruf, ya, kalau kita hitung semua dengan huruf mudhari'nya. Nah, itu kalau 3 huruf, ya, pola 3 huruf. Sekarang kalau pola yang lebih dari 3 huruf, contoh pola 6 huruf tadi, kita ambil pola 6 huruf tadi, yastafilu, yastafilu. Yastafilu. Nah, pelan-pelan. Nah, kalau kita masuk ke rumus ini, ya, kita ambil pelan-pelan. Dommahkan huruf pertama. Oke. Sudah? Sekarang fathahkan semua huruf yang berharokat. Sekarang kita lihat dulu huruf yang berharokat sebelum terakhir ada berapa? 2. Ada 2. Mana saja? Ta dan ain. Ya, selain itu tidak berharokat, dia sukun. Ya. Berharokat itu bergerak. Harokah itu bahasa Arabnya harokah. Ya, bergerak. Gerakan, harokah, gerakan, ya. Jadi bergerak dari u, i, a itu namanya harokat. Tapi kalau sukun, ya, namanya bukan harokat tapi sakin, ya, sukun, mati dia. Ya, dia mati. Oke. Nah, yang berharokat di sini adalah huruf ta sama huruf ain. Maka huruf ta ini yang kita fathahkan. Kalau fathah biarkan fathah. Yang ini kasroh berarti kita fathahkan. Maka jadi apa? Maka menjadi yustaf'alu. Ya, yustaf'alu. Perhatikan tanda panahnya. Ya, tanda panah ini memberikan sinyal cara mengambil rumusnya dari awal sampai sebelum terakhir. Kalau fi'il madi beda. Sebelum terakhir dulu, kemudian sampai ke awal. Ya, jadi arah panah ini memberikan kita sinyal dalam memberikan harokat. Itu harokat apa yang kita ambil duluan, setelah itu tinggal satu kaidah, fathahkan semuanya. Kalau madi apa? Kasrohkan sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir dan domakan sampai sebelumnya, semua huruf sebelumnya. Sampai sebelumnya sampai di awal. Oke. Sampai di sini. Ya. Coba kita praktek. Ya, yang sudah paham ya alhamdulillah, ya. Abu Ibrahim sudah pernah belajar sebelumnya, ya? Sudah pernah, ya. Jadi ada bayang-bayang bisa murojaah, ya. Bisa murojaah. Nah, yang belum pernah belajar atau yang masih lupa-lupa ingat sudah pernah belajar. Nah, ini di sini sedikit, ya, keterangannya seperti ini. Oke, lanjut, ya. Coba kita bikin kita bikin contoh, ya. Bukan bikin contoh, bikin latihan, ya. Kita bikin latihan di sini. Latihan kecil. Ya, ingat ini arah panahnya. Ini sini. Ini madi. Ya.
Ini mudhari'. Oke. Langsung kita kasih kata yang 5 huruf, ya. Polanya adalah Ustaz. oke, kita nggak pakai pola ya, langsung kata. Oh, iya. Kata intakola. Intakola yantakilu. Afwan. Yantakilu. Takilu. Oke. Kalau kita buatkan menjadi pasif, intakola menjadi apa? Untukila. Untukila. Oke. Kalau yantakilu menjadi Kalau yuntakalu. Oke. Untukila yuntakolu ya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa teman yang bertanya kok bisa cepat. Ya, ini triknya sebenarnya adalah banyak mendengar pola ini. Ya, jadi pola ini sebenarnya belajar pola itu pertama memang ada teorinya. Ya, untuk membuat ilmu itu lebih kuat. Ada tulisannya. Tetapi belajar pola itu sebenarnya banyak mendengar. Ya. Jadi pendengaran kita latih terus dengan pola-pola itu, maka teori ini sebenarnya tidak hanya untuk mendukung kalau orang tanya cara buatnya gimana. Kalau orang tidak belajar teori, cuma dengar saja, yang penting begitu, yang penting seperti itu. Nah, sebenarnya ada tulisannya teorinya, tapi orang kalau cuma belajar tanpa belajar teori, ya, dia hanya mendengar saja ini sebenarnya bisa. Ya, tapi ada teorinya ini untuk bisa menjelaskan kalau kita mau mengajar, kita bisa jelaskan, oh begini caranya. Ya, begini caranya. Ya. Karena kalau mencerna teori yang agak panjang ini, ya, itu untuk dipolakan pada kata akan sedikit telat, ya, agak lambat. Ya, tapi kok orang bisa cepat? Nah, tadi dilatih, ya, memang terlatih dari sisi pendengaran, sering mendengarkan pola itu dari 3 huruf dipolakan, 4 huruf dipolakan pasif, 5 huruf dipolakan maksimal pada 6 huruf dipolakan pasif juga. Maka kalau sering dengar itu, oh begini, sudah dapat caranya. Ya, jadi triknya adalah banyak mendengar pola itu dibacakan, ya, entah dia yang dalam bentuk aktif, ya, atau dalam bentuk pasif. Nah, oke, sampai di situ, ya. Man lahu su'alun. Pertanyaan silakan. Ada 2 menit lagi, ya, ada 2 menit. Nah, tidak ada ya. Oke. Ini silakan yang mungkin tidak mau lama-lama melihat video, bisa langsung screenshot aja. Ya, screenshot kemudian dilatih, ya, dilatih dengan kata-kata, ya, lagi, ya, kalau boleh ditulis berkali-kali supaya ingat, dan praktek jangan lupa, ya, semuanya teori itu berdasarkan praktekan, ya. Nah, kenapa orang yang menemukan pertama kali teori itu bisa begitu hebat? Karena dia dengan praktek yang banyak kemudian diteorikan. Nah, orang yang belajar teori kenapa tidak bisa langsung paham? Karena tadi hanya teori, tapi prakteknya dikit. Ya, jadi harusnya apa? Prakteknya lebih banyak daripada teori. Oke, sampai di sini, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita ambil sedikit, masih ada waktu, ya. Nah, kita ambil latihannya, coba ya. Ada latihan di sini. Di sini ada latihannya. Oke, kita ambil 1 nomor, nggak apa-apa ya. Garis bawahi naibul fa'il dalam kalimat-kalimat berikut ini. Oke, kalimat naibul fa'ilnya yang kita cari. Ini Anda bacakan. Humila fil kitabi kitabun qadimun. Oke. Mana naibul fa'ilnya? Kitabun. Oke, langsung dapat kitabun. Ya. Caranya bagaimana? Tadi syarat-syarat dari naibul fa'il, pertama marfu. Ya. Kedua, datang setelah fi'il. Fi'ilnya harus fi'il yang majhul, ya, atau fi'il yang pasif. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang menanggapi, yang di sini setelah fi'il tidak langsung datang ke sini, Ustadz. Ya, ini kan ada apa namanya? Ada pembatas, ya.
Ya, ada kata fil hakibati. Ya. Apakah fil hakibati nanti jadi naibul fa'il? Ya, tidak. Kita lihat langsung ke sana, lihat sampai dapat yang marfu. Ya, atau yang bisa berkemungkinan menjadi naibul fa'il. Ya, tentu ini tentu didukung juga dengan kosakata. Ya, didukung dengan apa? Didukung dengan kosakata. Humila itu dari kata hamala. Hamala membawa. Humila berarti dibawa. Ya. Humila fil hakibati, ya, dibawa di dalam tas kitabun qadimun, ya, buku yang usang, ya, buku yang lama, buku yang sudah lama, ya, buku yang jadul, ya. Jadi sebuah buku yang jadul, ya, telah dibawa dalam tas, ya. Duribal kalbu bil khoshabi. Duriba itu al-kalbu, langsung kelihatan, ya. Naibul fa'il ini marfu di sini. Sekarang kalau tidak berharokat. Tidak berharokat bagaimana caranya? Berarti teori, ya, yang bermain dalam kepala untuk menentukan harokat. Ya. Kalau kita di sini tidak berharokat, ya. Misal ini kita bikin kalimat tidak berharokat. Ini kita bikin konsep, ya, kenapa orang bisa baca kitab gundul itu? Ya, begini caranya nih. Coba. Ini kata dorobal kalbu bil khoshab, kita bikin kalimatnya tidak berharokat. Ya, oke, afwan. Ini sudah lewat, ya, tapi nggak apa-apa, ini buat bonus waktu, ya, buat antum. Ya, kita bisa. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ya, masya Allah. Sekarang kalimat tidak berharokat. Kita cari di kamus, ini artinya memukul. Ini kita cari normal dulu, ini memukul. Ini anjing. Bi artinya dengan, khoshab artinya kayu. Ya. Bisa aja kita bilang kambing memukul dengan kayu. Bisa. Tapi kambing memukul dengan kayu kurang masuk akal, ya. Jadi anjing berdiri ambil kayu mukul gini kan. Berarti di sini bukan anjing memukul tapi anjing dipukul. Ya. Jadi kalau anjingnya dipukul berarti kita bikin ini pola pasif. Duriba al-kalbu berarti dia dhammah, bil khoshabi karena di sini ada huruf jar, khoshabun menjadi khoshabi. Bil khoshabi. Jadi semuanya kembali ke khazanah, ya, ke apa namanya, ke khazanah mufradat. Ya, jadi kekayaan kosakata di kepala kita itu juga akan mendukung dalam pembacaan kata-kata yang tidak berharokat. Ya. Jadi ada mufradat kosakata, ya, dikolaborasi dengan kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Maka itu akan membentuk sebuah skill di mana orang bisa membaca kitab gundul, ya, kata-kata yang tidak berharokat. Tentu tetap butuh kamus, ya. Kalau kita kamus kosakata tidak pernah kita hafal, pasti butuh kamus, ya. Yang sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab, kalau ketemu dengan kata yang tidak pernah dia dapat, pasti ke kamus juga. Jangankan bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia saja, bahasa ibu kita, kalau ketemu dengan kata-kata yang kurang populer, pasti kembali ke KBBI. Ini maknanya apa nih? Kembali lagi ke kamus. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Oke, sampai di situ. Man lahu su'alun, pertanyaan silakan. Kelas, ya, ini sudah selesai. Ya, sudah lewat. Oke. Jam itu sebentar, ya, alhamdulillah, ya. Berarti pelajarannya dinikmati. Ya. Nikmatin, cuman itu aduh. Nanti banyak murojaah. Banyak murojaahnya, ya. Nah, oke, sampai di situ ini sudah selesai, ya. Berarti kita tutup, ya. Kita berdoa kepada Allah apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat, ya, dan Allah juga senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan. Kita tutup, ya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Hayakumullah. Sampai besok lagi. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Insyaallah. Nah, afwan.